Shalom jemaat Tuhan. Semua diberkati, amin. Kita akan belajar bagaimana menjadi orang yang seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, judul firman Tuhan hari ini adalah tangan Tuhan membentuk kita dengan kasih. Kita percaya bahwa semua rencana Tuhan dalam hidup kita itu tidak mungkin gagal. Karena Tuhan sudah menetapkan bahwa perkataannya, janjinya dia tetap akan laksanakan. Hanya saja memang yang menerima janji-janji Tuhan ini adalah mereka yang sudah benar-benar diproses. Minggu yang lalu kita belajar tentang bagaimana Tuhan memproses kita dengan apa? Murnian, dengan pemurnian. Hari ini Tuhan proses kita dengan pembentukan. Perhatikan, ketika Allah menciptakan manusia, firman Tuhan katakan diciptakanlah manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Dan bahkan kita percaya dan kita yakin dalam iman kita bahwa ketika Allah menciptakan manusia dalam pengetahuannya, dia udah tahu kalau manusia itu nanti akan jatuh di dalam dosa. Tetapi berbarengan dengan pengetahuan kemahatauan Allah bahwa manusia akan jatuh dalam dosa, dia sudah menyiapkan dirinya untuk menebus manusia. Dan itu yang kita akan sebut dan kita akan belajar disebut dengan kasih. Bapak Ibu, ketika manusia rusak oleh dosa dan melupakan pencipta mereka, Allah mencari terus menerus karena dia ingin mengekspresikan kasihnya. Makanya ketika Adam pertama jatuh, manusia pertama jatuh dalam dosa, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Allah mencari. Dia berkata, Adam, di mana engkau? Bapak Ibu sekalian, ini akan terus berulang. Karena memang itu adalah kasih. Kita perlu belajar di dalam Yeremia pasal 18. Bagaimana tangan kasih Allah ini terus membentuk kita sampai sempurna. Yeremia pasal 18. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Ayat yang ke-6 kita akan baca bersama-sama. Saya akan bacakan dengan cepat. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya. Ayat yang ke-6 sama-sama kita baca. 2, 3. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Jadi saya ingin untuk menjelaskan kepada kita pada hari ini bahwa representatif daripada Israel ini adalah kebanyakan dari umat Tuhan. Pada umumnya mereka punya tindakan itu sama persis. Adalah Tuhan sudah menaungi mereka, menjaga mereka, mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, memberkati mereka.
Tetapi mereka jatuh bangun dalam dosa penyembahan kepada berhala. Dan ini merupakan kejijikan bagi Tuhan. Dan ini adalah dosa yang paling besar bagi Tuhan. Kenapa? Karena menomorduakan Tuhan. Tuhan tidak pernah mau. Makanya ketika Tuhan berkata kepada Yeremia, dia berkata di dalam ayat 1 dan 2 tadi, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Kenapa itu Bapak Ibu? Karena waktu ayat yang ke-6 Tuhan berkata, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel, hai umat Tuhan, hai orang-orang percaya. Sungguh kata Tuhan, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai orang percaya. Karena orang percaya masih jatuh bangun di dalam dosa. Nah kalau kita memperhatikan ayat yang ke-6 ini adalah merupakan sebuah apa? Sebuah kerinduan Tuhan. Adalah sebuah hati yang begitu mengasihi. Tetapi sayang umatnya yang dia kasihi itu tidak pernah mengerti bahwa dia mengasihi. Tuhan mengasihi mereka. Makanya ada kata-kata yang demikian. Itu merupakan keprihatinan Tuhan kepada umatnya. Dia harus berkata demikian ayat yang ke-6. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Demikianlah kamu di tanganku. Nah Bapak Ibu, berapapun rusak hidup kita. Kalau Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya, apalagi itu adalah umat pilihan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan melupakan itu kata Tuhan. Sehingga tingkat kerusakan bagaimanapun, Tuhan merelakan tangannya yang kudus ini. Tangannya yang kudus, yang tanpa dosa. Dia mau menangani umat Tuhan. Dia ingin membentuk kembali. Seperti yang dia katakan. Seperti tukang periuk. Demikianlah aku. Tangan mereka waktu mereka memegang tanah liat untuk membuat bejana. Itu seperti tanganku. Yang mau membentuk kembali. Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan untuk menanggapi kasih Tuhan yang demikian luar biasa ini? Kita harus yang pertama tanggapi kasih Allah yang luar biasa ini. Kita harus bisa Bapak Ibu. Karena kalau tidak, kita tidak diperbaiki, tidak dibentuk, itu kita akan salah jalan. Kalau kita tidak dibentuk, kita tidak diperbaiki, kita tidak menjadi model seperti Tuhan. Karena Tuhan berkata apa? Kejadian pasal 1 ayat 26, 7, 28. Bahwa Tuhan menciptakan mereka serupa dan segambar. Dan karena dosa, maka gambar dan rupa Allah ini sirna. Tangan Tuhan ingin mengembalikan posisi ini Bapak Ibu. Nah itu yang pertama kita harus tanggapi kasih Allah. Dibacakan Yeremia 18 ayat 7 dan 8. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Iya, tanggapi kasih Allah ini. Kenapa? Karena Tuhan ketika dia melihat umatnya, suatu bangsa yang dia pilih. Orang-orang yang tadinya percaya terhadap perbuatan Tuhan. Tetapi melanggar, melawan, tidak mau setia kepada Tuhan, menyembah berhala.
Tuhan berkata, aku punya rencana untuk mencabut, merobohkan, dan membinasakan. Itu ada di dalam angan-angan Tuhan. Tetapi kata Tuhan, bila mereka telah bertobat dari kejahatannya, maka ada satu kata yang luar biasa ini. Yang itu adalah ekspresi dari sebuah kasih. Apa itu? Aku menyesal. Berapa banyak kali kita membuat Tuhan mengambil tindakan yang sangat merugikan hidup kita. Karena apa? Karena kita tidak mau bertobat. Ketika engkau bertobat, Tuhan begitu lantang mengatakan, maka menyesallah aku merancangkan malapetaka untuk mereka. Nah Bapak Ibu, cara yang paling efektif bagi Tuhan untuk menangani dan membentuk kembali umatnya, itu hanya dengan satu kata, namanya bertobat. Untuk mendapatkan bejana yang baik, karena bejana itu pasti terbuat dari tanah liat. Bagaimana supaya bejana itu baik, sesuai dengan keinginan dari tukang periuk ini? Dia harus melihat bahwa tanah itu harus lembut. Tidak boleh ada batu. Tidak boleh ada kotoran. Jadi dia harus murni tanah liat yang lembut. Baru bisa dibentuk. Untuk mendapatkan bejana yang baik ini, tanah liat itu harus bersih dari batu-batu dan kotoran-kotoran. Kalau ada kayu, ada rumput, itu tidak bisa dibuat bagus. Bejana, periuk. Tidak mungkin bagus. Kalau ada batu menonjol sedikit, maka afkir. Nah makanya, bila mau ditangani oleh Tuhan Bapak Ibu. Bila kita, semua kita, mau dibentuk ulang oleh Tuhan. Maka batu-batu dosa ini harus segera kita buang. Kenapa? Karena apapun yang namanya dosa, apapun yang namanya dosa, apakah dosa kecil, dosa besar, dosa putih, dosa merah, itu pasti menjadi penghalang. Itu menjadi perintang untuk Tuhan mau mengerjakan seutuhnya hidup kita. Nah, Ibrani pasal 12 ayat 1 di sana dikatakan hanya dosalah yang bisa merintangi perbuatan Tuhan itu. Kita tahu dosa itu harus segera dibuang. Tapi banyak orang percaya, menahan, eman-eman. Kenapa? Karena memang itu menjadi bagian dari hidupnya yang tidak bisa terpisahkan. Membuat Tuhan tidak bisa bekerja leluasa dalam hidupnya. Makanya tolong dibaca Yakobus pasal 1 ayat 21. Yakobus pasal 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Iya. Yang menjadi penghalang ini adalah dosa. Kalau dosa itu menjadi penghalang untuk Tuhan dapat leluasa bekerja dalam hidup kita, memperbaiki hidup kita, membentuk hidup kita, maka firman Tuhan katakan, buanglah segala sesuatu yang kotor dan yang jahat. Tetapi kita harus terima dengan lemah lembut firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar firman Tuhan itu sebagai apa? Sebagai penyuci. Bahwa air firman itu menyucikan kita. Jadi firman itu berfungsi untuk mengkuduskan, memurnikan hidup kita. Caranya dia bisa murnikan, caranya dia bisa kuduskan. Kalau setiap kita membuang segala dosa, segala kejahatan, segala kotoran rohani hidup kita, Bapak Ibu. Makanya dengan kita membuang segala dosa, maka Tuhan dapat leluasa
bisa menangani hidup kita satu persatu. Yang kedua, pergunakanlah waktu pembentukan. Karena namanya pembentukan, perbaikan atau pekerjaan selalu terikat dengan waktu. Kalau terhambat itu merugikan kita. Yang harusnya indah menjadi tidak indah. Demikian juga nanti di dalam pembentukan Tuhan. Dalam hidup kita ini nanti kita akan lihat ada 3 kerugian kalau kita tidak mempergunakan waktu dengan baik ketika Tuhan sedang menangani hidupmu. Yeremia pasal 18 ayat 4, tolong dibaca. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Iya, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, perhatikan dengan baik. Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali. Ini tukang periuk yang baik. Tentunya ya, karena dia merasa kalau rusak ya diperbaiki. Nah tapi tolong diperhatikan ayat yang keempat tadi dengan ayat yang keenam. Bahwa Tuhan menyamakan dirinya dengan si tukang periuk. Dan dia berkata begini, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku. Artinya apa yang dikerjakan oleh tukang periuk itu. Tuhan berkata kepada Yeremia, lihat itu. Bagaimana dia mengerjakan. Kalau rusak dia perbaiki. Itu aku bisa lakukan seperti itu. Tetapi umat Tuhan tidak mau. Kalau kita baca ayat berikutnya. Umat Tuhan bandel, tidak mau diperbaiki oleh Tuhan. Dia bilang ini umatku, buatan tanganku. Masa aku tidak bisa lakukan seperti si tukang periuk ini? Bapak Ibu, perhatikan. Saya ingin supaya kita memperhatikan kata ini. Rusak dan mengerjakannya kembali. Rusak, dikerjakan kembali. Itu namanya tukang periuk yang sehat akalnya. Apalagi Tuhan. Dia tahu bahwa hanya dengan caranya dia bisa memperbaiki. Tadi song leader bilang apa dalam doanya? Tuhan, manusia tidak dapat memperbaiki hidup ini. Tetapi hanya Engkau yang dapat memperbaiki. Itu ya harus amin. Nah kalau kita lihat kata rusak dan mengerjakannya kembali. Ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Pada sisi yang pertama atau sisi yang satu. Ada kesan bahwa itu adalah semata-mata karena kasih karunia Allah. Itu dilakukan karena belas kasihan Tuhan. Makanya waktu Adam pertama kali jatuh di dalam dosa. Tuhan mencari dengan apa? Memberikan mereka baju. Karena mereka telanjang. Perhatikan dengan baik. Itu karena kasih karunia Tuhan. Tetapi yang kita mau belajar di sini adalah pada sisi yang lain. Yang kita mau belajar tuh sisi yang lain. Kasih karunia Tuhan itu seringkali membuat kita tidak bisa belajar banyak. Yang ada adalah pokoknya Tuhan penuh dengan kasih. Pokoknya Tuhan penuh dengan kasih karunia. Tuhan kita itu penuh dengan anugerah. Artinya apa? Boleh rusak setiap hari. Tidak bertobat tidak apa-apa. Nanti aja kalau sudah mulai tua, mulai sakit-sakitan, mulai bertobat. Tapi saya kasih tahu saudara, kasih karunia Tuhan itu tetap ada batasnya. Makanya yang perlu kita belajar di sisi lain dari kasih karunia dan belas kasihan Tuhan. Yaitu apa? Ada beberapa resiko Bapak Ibu, saya kasih tahu. Ada beberapa resiko yang akan terjadi bila tanah yang dibuat itu menjadi bejana. Tadi dikatakan firman Tuhan,
Ketika bejana sedang dibuat itu di tangan si tukang periuk rusak, apa yang dilakukan? Diperbaiki. Dibuat kembali. Kalau rusak cuma sekali, itu artinya momentumnya, waktunya baik. Sebaiknya tidak rusak, kan begitu. Jadi waktu tukang periuk ini dia buat, sekali buat langsung jadi. Tapi yang untuk manusia sudah tidak bisa, karena manusia sudah pernah rusak. Sudah pernah jatuh di dalam dosa. Tapi maksud Tuhan, jangan berulang-ulang. Ini yang perlu saya nanti informasikan kepada saudara. Kalau rusak cuma sekali itu tidak ada masalah. Rusak 2 kali sudah mulai masalah. Kenapa? Karena kalau tanah liat ini butuh tingkat kecepatan. Makanya Tuhan katakan segera. Ayat yang kedua tadi. Segera. Kenapa segera? Karena butuh waktu yang secepat-cepatnya untuk memperbaiki. Tetapi kalau tanah liat ini tidak bisa diperbaiki, sudah diperbaiki, rusak. Ini yang saya katakan karena masih ada apa? Batu-batu dan kotoran di tanah liat ini. Saudara mungkin gak pernah ya, karena mungkin jarang main tanah. Saya dulu kecil, SD, saya sering disuruh bikin asbak dari tanah liat oleh guru. Wah, saya cari tanah liat yang bagus, ditepuk-tepuk, batu-batunya dikeluarkan. Tiba-tiba menonjol, loh ternyata masih ada batu kerikil di dalamnya. Ambil lagi, perbaiki lagi. Tetapi yang saya mau kasih tahu firman Tuhan hari ini adalah, bila rusak dan diperbaiki lagi, itu yang pertama bicara soal waktu. Waktu dan kesempatan. Kalau langsung jadi, nah ini bagus. Tapi kalau dia rusak, terus diperbaiki lagi. Nah ini yang perlu dipertanyakan. Kalau rusaknya berkali-kali. Bapak Ibu dengar baik. Kalau rusaknya berkali-kali. Itu pasti bejana ini. Itu terikat dengan waktu. Kalau sekali dibuat langsung jadi sesuai dengan punya keinginannya si penjunan, si tukang periuk. Waduh dia waktu lihat, waduh. Apa yang dilakukan? Dia bisa mengerjakan yang lain. Tapi kalau rusak, perbaiki lagi. Baru di tengah rusak perbaiki lagi. Rusak berkali-kali, diperbaiki lagi. Maka saya kasih tahu saudara, akan kehilangan waktu. Harusnya sudah dapat digunakan. Harusnya sudah bisa dipamerkan. Nih hasil perbuatan saya. Harusnya sudah bisa dijual. Tetapi kalau dia rusak berkali-kali, maka waktu penggunaannya itu pasti terlambat. Makanya surat Ibrani pasal 5 ayat 12 katakan apa? Coba perhatikan. Orang yang seperti ini sudah dicatat di dalam Ibrani pasal 5 ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ya, dari sudut waktu, harusnya kita ini kalau tidak sering rusak, harusnya sudah jadi pengajar kata Tuhan. Tapi karena sering rusak, makanya bukan jadi pengajar, tapi menjadi, kalau yang misi minum susu itu apa? Bayi, masih anak-anak. Kalau anak-anak itu selalu apa? Minta, selalu
nangis, rewel, suka berantem. Jadi lihat aja orang Kristen kalau belum selesai dibentuk tuh modelnya kayak gini. Kalau ditinjau dari sudut waktu. Makanya Tuhan ingin mempercepat pembentukan kita. Walaupun minggu lalu kita belajar bahwa Tuhan memproses hidup kita harus dengan waktu. Tapi waktunya Tuhan. Waktu kita ini terbatas. Kalau kita harusnya dari sudut waktu sudah menjadi pengajar. Tapi ternyata masih kekanak-kanaan, gimana? Apa yang perlu kita ajarkan? Makanya Tuhan berkata orang yang model begini selalu hanya memerlukan susu. Bukan makanan keras. Jadi kalau kita jadi orang Kristen gak bisa makanan keras, kasih firman Tuhan sedikit sudah marah-marah, itu namanya belum terbentuk. Kalau belum terbentuk, bejana yang belum terbentuk, kira-kira bisa dijual gak? Laku enggak Bapak Ibu? Orang yang beli bejana belum jadi dengan harga yang mahal, itu namanya bodoh. Tuhan tidak mau. Makanya firman Tuhan minggu lalu harus jadi jemaat gereja Tuhan yang baik, berkenan, sempurna. Tuhan mau sempurna, makanya dia mau dengan tangannya. Dengan belas kasihannya, tangannya yang penuh kasih, yang tanpa dosa. Mau menangani setiap hidup kita yang penuh dengan dosa ini. Asalkan satu tadi apa? Bertobat. Perhatikan. Matius 19 ayat 30 bilang apa? Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Jadi kalau kita lama rusak terus. Yang harusnya awal akhirnya terakhir. Saudara bisa membayangkan kalau Tuhan ingin supaya kita itu bukan jadi ekor tapi kepala. Tapi karena susah dibentuk. Kenapa susah dibentuk? Karena terlalu banyak batu-batu dan kotoran di dalam bejana ini. Sehingga rusak melulu. Bapak Ibu, yang kedua, resiko kedua. Tuhan berkata apa? Kalau rusak, diperbaiki kembali. Ini bicara soal kualitas. Kata Tuhan, bila bejana di tangan tukang periuk itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain. Bila bejana itu berkali-kali rusak, saya katakan kepada saudara, otomatis kualitasnya akan menurun. Kenapa menurun? Karena tanah liat yang dibentuk supaya sesuai dengan keinginan tukang periuk itu harus lembut. Tapi tingkat kelembutan tanah liat ini hanya akan terjaga bila tidak sering rusak. Kalau sering rusak diperbaiki lagi berarti dibuat lagi. Wah, dikocok lagi, diremas-remas lagi, dibanting lagi. Kalau sekali, enggak apa-apa. Kalau 2 kali, 3 kali, itu pasti tanahnya akan mengering. Itu pasti akan lebih sulit. Makanya kalau kita tidak mau serius membuang segala kotoran dalam hidup kita, maka pengenangan Tuhan itu menjadi terhambat. Bapak Ibu. Makanya apa yang sudah saya katakan tadi, bahwa kita harus cepat. Di mana kekurangan-kekurangan kita. Jangan dibiarkan ya, memang saya karakternya kayak gini Pak. Saya enggak bisa kalau enggak bohong Pak. Saya kalau enggak ngapus itu enggak bisa tidur. Saya kasih tahu saudara, ini penghalang, penghambat pembentukan Tuhan. Makanya kalau terus menerus kualitas ini dia turun, apa yang harus dilakukan?
Harus dibuang. Harus dibuang. Makanya saudara lihat. Firman Tuhan katakan di dalam Bilangan pasal 14 ayat 22-23. Dibacakan di LCD. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Bagaimana mau diperbaiki? 1 kali Tuhan perbaiki. Israel berbuat salah lagi, bersungut-sungut lagi, tidak percaya Tuhan lagi. Yang kedua diperbaiki. Masih lagi bersungut-sungut lagi, tidak percaya lagi kepada Tuhan. Ketiga diperbaiki. Keempat diperbaiki, kelima diperbaiki, 9 diperbaiki, ke-10 Tuhan putuskan apa? Karena sudah 10 kali kamu mencobai aku. Dan itu dikatakan ayat 23, mencobai itu artinya menista Tuhan. Saudara dengar baik, Tuhan mau terus memperbaiki hidup kita. Kelemahan, kekurangan kita bisa diperbaiki dengan tangan Tuhan, yaitu lewat firman Tuhan. Tapi kalau engkau tidak mau percaya, itu artinya kau sedang menista Tuhan. Jadi rusak dikerjakan lagi. Pertama soal apa? Soal waktu. Tapi yang kedua soal kualitas. Rusak, perbaiki. Rusak, perbaiki. Rusak, perbaiki. Makanya Bapak Ibu, Tuhan katakan kepada bangsa Israel, karena 10 kali sudah engkau mencobai aku. 10 kali sudah engkau tidak percaya dengan aku. 10 kali sudah engkau menista aku. Maka Tuhan ambil keputusan. Semua generasi yang keluar dari tanah Mesir mati di padang gurun. Kecuali mereka yang lahir di padang gurun boleh masuk ke tanah perjanjian. Tapi mereka yang lahir dari tanah Mesir mati semua di padang gurun. Jutaan orang. Kenapa? Menista Tuhan. Diperbaiki orang gelem. Diperbaiki tidak konjat. Saya kasih tahu saudara. Penurunan kualitas itu sangat berdampak pada batalnya penerimaan janji-janji Tuhan. Ingat baik-baik, kalau kualitas rohanimu menurun, maka dengar akan menurun juga janji-janji Tuhan dalam hidupmu. Kita harus naikkan kualitas ini. Minta firman dan Roh Kudus. Seperti khotbah minggu lalu. Yang ketiga, rusak, perbaiki lagi. Resiko yang ketiga, menjadi tidak sesuai dengan rencananya. Coba lihat, Yeremia pasal 18 ayat 4. Bacakan. Apabila bejana di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain. Jadi harusnya itu ada di plan A, planning A. Harusnya Abraham tuh jadi seperti begini. Harusnya Mas Iwan tuh seperti ini. Tapi karena sering rusak, perbaiki lagi. Sering rusak, perbaiki lagi. Akhirnya tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain. Bapak Ibu Saudara, kita sudah di-planning oleh Tuhan untuk menjadi apa? Pewaris kerajaan Tuhan. Bahkan Tuhan sudah planning hidup kita untuk jadi apa? Raja-raja. Tuhan sudah planning hidup kita untuk menjadi pemerintah-pemerintah dalam kerajaannya. Tapi kalau engkau mau diperbaiki tetap tidak mau.
Kalaupun mau banyak obah, kalaupun mau banyak maunya, saya mau diperbaiki asal saya diberkati Tuhan. Saya mau diperbaiki, saya mau ikut Tuhan sungguh-sungguh asalkan hidup saya sejahtera. Mana ada begitu. Yang adalah biarkan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Dan nurut dan taat. Maka semua planning Tuhan dalam hidup kita itu akan sama sesuai dengan kehendaknya. Perlu kita belajar dari Yudas Iskariot. Dia nggak tahu bahwa Tuhan punya tujuan yang luar biasa. Namanya nanti akan menjadi salah satu dasar dari kota Yerusalem baru. Dengar baik. Coba lihat. Wahyu pasal 21 ayat 14. Wahyu 21 ayat 14. Wahyu 21 ayat 14, tolong dibaca. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Saudara dengar baik. Harusnya Yudas Iskariot mengerti rancangan Tuhan ini. Dia dipilih jadi 12 rasulnya Tuhan. Bukan hanya sekedar ngikut Tuhan. Bukan hanya sekedar kemana Tuhan ada dia pergi. Bukan hanya sekedar jadi bendaharanya Tuhan. Karena Yudas Iskariot ini adalah bendahara, pemegang keuangan. Bukan hanya itu. Tapi ada rancangan Tuhan yang jauh lebih hebat. Makanya Tuhan ingin membentuk Yudas. Ketika di dalam meja itu. Tuhan bilang. Orang yang akan mencelupkan roti ini bersama-sama dengan cawanku. Maka orang itulah yang akan menjual aku. Orang itulah yang akan mengkhianati aku. Ketika Tuhan membentuk dengan perkataan itu. Yudas Iskariot tidak koncat. Malah diyakinkan bahwa akulah orangnya yang harus menjual, yang harus berkhianat. Dengar baik, pengiringan kita kepada Tuhan harus lebih sungguh-sungguh lagi. Beberapa pendeta hamba Tuhan menafsirkan Yudas Iskariot melakukan itu karena dia tahu Yesus bisa keluar dari masalah itu. Tapi ternyata Yesus membiarkan dia harus mati di atas kayu salib. Karena memang itu rancangan Allah. Oh Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia tidak tahu bahwa ternyata 12 nama rasul ini menjadi nama dasar dari kota Yerusalem. Coba kalau dia tahu. Coba kalau dia paham bahwa rancangan Tuhan ini akan mulia. Otomatis Petrus, Natanael, Yohanes, mereka waktu sampai di sorga, mereka lihat nama-nama mereka. Ternyata namanya Petrus ada di salah satu batu dasar dari kota Yerusalem baru. Yudas ora ono. Yudas Iskariot namanya sudah pernah ditulis tapi belum sempat diukir jadi dibusa. Dihapus. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Rancangan Tuhan dalam hidup kita supaya kita bersatu dengan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah kepala gereja. Itu rancangan Tuhan. Kenapa Tuhan membentuk kita? Kenapa Tuhan ingin supaya kita menjadi sesuai dengan rancangan dan kehendaknya? Karena dia tahu bahwa kitalah gereja yang sudah direncanakan oleh Bapa untuk bersatu dengan Kristus di dalam kerajaannya. Efesus pasal 1 ayat 9 dan 10 ayat terakhir. Bacakan.
Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Iya, jadi kita ingat-ingat. Tuhan punya rencana kenapa dia mau membentuk kita supaya nanti gereja Tuhan yang sudah dibentuk sesuai dengan rencana Tuhan maka akan dipersatukan dengan Kristus sebagai kepala. Kita minta tangan Tuhan, tangani hidup kita. Karena Tuhan merajuk, menenun hidup kita. Itu hanya dengan kasih. Tuhan memberkati kita semua. Dan ingat-ingat firman Tuhan ini ada untuk membentuk kita. Supaya kita menjadi gereja Tuhan yang sempurna. Amin. Tuhan memberkati.